Apakah kalian pernah bertanya-tanya, apa yang menyebabkan orang miskin tetap miskin? Apakah itu karena nasib buruk, ketidakadilan sosial, atau sesuatu yang lain? Di video ini, kita akan membahas beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini. Siapa tahu, video ini bisa membantu kalian keluar dari zona kemiskinan. Lalu, apa sebenarnya kemiskinan itu? Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain, seseorang yang hidup dalam kemiskinan tidak mempunyai cukup uang untuk menjalani kehidupan yang layak. Namun, apakah uang adalah satu-satunya permasalahan? Tentu saja tidak. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi status ekonomi seseorang, baik secara positif maupun negatif. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Artinya, individu yang hidup dalam kemiskinan seringkali tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, atau pendidikan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Mereka mungkin kesulitan membaca, menulis, atau matematika dasar. Selain itu, mereka mungkin kekurangan akses terhadap informasi penting, teknologi, atau peluang pelatihan yang relevan. Karena keterbatasan ini, mereka seringkali tidak dapat memperoleh sertifikasi, gelar, atau pengalaman kerja yang diperlukan yang diinginkan oleh pemberi kerja. Akibatnya, mereka terpaksa menerima pekerjaan bergaji rendah, tidak stabil, atau bahkan ilegal. Kedua, kurangnya motivasi dalam diri mereka. Artinya, individu yang miskin seringkali tidak memiliki dorongan, tujuan, atau aspirasi untuk memperbaiki kehidupannya. Mereka puas dengan apa yang mereka miliki atau merasa tidak berdaya untuk mengubah keadaan mereka. Mereka mungkin kurang percaya diri, optimisme, atau ambisi untuk mencari peluang atau tantangan baru. Mereka mungkin juga kurang memiliki etos kerja, disiplin, atau rasa tanggung jawab yang diperlukan untuk bekerja keras, belajar, atau berinovasi. Ketiga, ada perspektif tentang hubungan keluarga. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat miskin seringkali memiliki pola pikir yang berbeda mengenai cara mereka berhubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas. Mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kebutuhan individu. Mereka merasakan kewajiban untuk berbagi, membantu, atau berkorban demi orang yang mereka cintai, meskipun itu berarti mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri. Mereka ragu untuk menolak, mengkritik, atau mengecewakan orang-orang yang mereka hormati, bahkan dengan mengorbankan kebebasan, kebahagiaan, atau peluang mereka sendiri. Keempat, pilihan pekerjaan yang terbatas. Hal ini berdampak pada orang-orang miskin yang tidak dapat mengakses pasar kerja yang luas, dinamis, dan berkualitas. Mereka menghadapi kendala seperti kurangnya transportasi, komunikasi, dan jaringan yang memudahkan mereka mencari atau mempertahankan pekerjaan. Selain itu, kekurangan modal, kredit, dan asuransi membuat mereka sulit untuk memulai, mengembangkan, atau melindungi usaha mereka. Perlindungan, hak, dan keadilan juga kurang terjamin bagi orang miskin, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan penipuan. Faktor kelima adalah tindakan pasrah terhadap keadaan. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat miskin seringkali tidak memiliki harapan, keyakinan, atau kepercayaan bahwa kehidupan mereka dapat ditingkatkan. Mereka mungkin merasa bahwa kemiskinan adalah nasib mereka, karma mereka, atau hukum alam yang tidak bisa dihindari. Mereka mungkin merasa tidak beruntung, dikutuk, atau tidak dicintai oleh Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi lainnya. Mereka mungkin merasa tidak penting, tidak berharga, atau tidak relevan di mata dunia. Keenam, perasaan tidak mampu memperoleh kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi mungkin kurang memiliki visi, ide, atau inspirasi tentang seperti apa kehidupan yang berkelimpahan. Mereka belum pernah menyaksikan, mendengar, atau mengalami contoh individu yang berhasil keluar dari kemiskinan dan meraih kekayaan besar. Mungkin saja mereka tidak menyadari, bingung, atau meremehkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan strategi yang dapat membimbing mereka menuju kesejahteraan finansial. Selain itu, mereka tidak menyadari, mengakui, atau memanfaatkan potensi atau sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Faktor ketujuh adalah kurangnya pengetahuan keuangan. Hal ini berarti masyarakat miskin seringkali tidak memiliki keterampilan, informasi, atau pengalaman yang diperlukan untuk mengelola uang mereka. Mereka kesulitan membuat anggaran, menghemat uang, atau melakukan investasi yang bijaksana. Selain itu,
Mereka mungkin kesulitan menghitung, membandingkan, atau mengevaluasi biaya, manfaat, atau risiko dari berbagai pilihan keuangan. Mereka juga kesulitan menghindari, mengurangi, atau menyelesaikan utang, pajak, atau masalah keuangan lainnya. Faktor ke-8 yaitu isolasi. Ini berarti bahwa orang miskin seringkali tidak memiliki hubungan, dukungan, atau bantuan dari orang-orang yang berbeda atau lebih berpengaruh daripada mereka. Mereka tidak memiliki teman, mentor, atau role model yang dapat memberi mereka saran, inspirasi, atau peluang. Dan yang terakhir, dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup, kelompok masyarakat yang kurang beruntung seringkali kekurangan waktu, energi, atau sumber daya untuk berpikir, merencanakan, atau bertindak demi masa depan mereka. Terperangkap dalam tuntutan, kelelahan, atau stres dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengatasi krisis saat ini, mereka mungkin tidak memiliki kapasitas mental atau emosional untuk mengatasi tantangan, mengambil risiko, atau mengejar peluang yang ada di depan. Mereka juga menolak upaya untuk keluar dari rutinitas, sikap, atau lingkungan yang nyaman, sehingga membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari video ini? Pertama, kita bisa menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah pola pikir, keterampilan, pengetahuan, peluang, jaringan, dan perencanaan. Kedua, kita bisa memahami bahwa kemiskinan bukan takdir, karma, atau hukum alam yang tidak bisa dihindari, tapi hasil dari pilihan, keputusan, dan tindakan yang kita buat. Ketiga, kita bisa berharap bahwa kemiskinan bisa diatasi, diubah, atau dihapus jika kita mau dan bisa melakukan hal-hal yang benar, baik, dan bermanfaat. Demikianlah video yang saya buat tentang apa yang menyebabkan orang miskin tetap miskin. Semoga video ini bermanfaat, menarik, dan menginspirasi kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi.